Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV, channel yang didedikasikan untuk dunia pendidikan Indonesia, berbagi pengalaman dan inspirasi. Semoga kita tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Masih membahas materi IPA kelas 9 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teknik pemuliaan tanaman dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Apa yang dimaksud dengan pemuliaan tanaman? Pemuliaan tanaman adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Berikut cara atau teknik dalam pemuliaan tanaman. Yang pertama, menyambung atau mengenten. Menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat bagian tanaman yang disambung. Tanaman bougainville adalah salah satu tanaman yang sering disambung agar dalam suatu tanaman terdapat beberapa warna bunga. Perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Perhatikan gambar berikut ini. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Berikutnya kita akan bahas tentang perkembangan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan generatif terjadi bila sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induknya. Hal ini menyebabkan sifat keturunan dari perkembangan generatif bervariasi. Di manakah letak sel kelamin pada tumbuhan? Lalu, bagian tumbuhan apa saja yang terlibat dalam proses perkembangbiakan? Untuk membahas hal ini, perhatikan gambar berikut. Gambar susunan bunga lengkap yang terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Benang sari merupakan sebuah alat kelamin jantan yang terdapat pada bunga. Sedangkan putik bunga merupakan alat kelamin dari betina. Berikut kita akan bahas tentang penyerbukan atau polinasi. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan atau polinasi? Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Macam-macam penyerbukan atau polinasi berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama, anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Tanaman dengan bunga yang berukuran kecil, jumlah bunga banyak dan ringan, serta tidak menghasilkan nektar atau bau merupakan beberapa ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin.
seperti pada tumbuhan padi dan juga jagung. Yang kedua adalah entomogami. Entomogami adalah penyerbukan yang terjadi dengan bantuan serangga. Perhatikan gambar berikut ini. Bunga matahari memiliki warna yang menarik dan cerah, yaitu kuning, dan menghasilkan nektar. Ciri yang dimiliki bunga matahari dan bunga yang memiliki ciri serupa sangat menarik bagi serangga, seperti lebah untuk hinggap dan menghisap nektar. Serbuk sari yang dihasilkan oleh bunga sangatlah lengket sehingga mudah melekat pada kaki serangga. Akhirnya serangga ikut memindahkan serbuk sari ke kepala putik. Nektar atau madu yang dihasilkan oleh bunga mengandung berbagai karbohidrat seperti sukrosa, fruktosa, glukosa hingga mencapai 87%. Selain itu, nektar mengandung asam amino, asam organik, vitamin, serta senyawa aromatik dan juga mineral. Serangga mencari madu sebagai sumber energi untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Berikutnya, ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung. Perhatikan gambar burung kolibri sedang melakukan ornitogami. Tanaman yang menyerbukannya dibantu oleh burung umumnya memiliki ukuran bunga yang besar, berwarna merah cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah yang cukup banyak. Mahkota bunga berbentuk trompet, seperti bunga cangkring atau bunga dadap. Berikut ini kita akan bahas tentang Chiropterogami. Chiropterogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar ialah bunga yang menghasilkan nektar, bunga yang memiliki warna yang menarik, menghasilkan bau dan mekar pada malam hari, seperti tanaman kaktus. Perhatikan gambar berikut ini, di mana seekor kelelawar sedang membantu bunga dalam penyerbukan. Teknik penyerbukan berikutnya adalah antropogami. Antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh manusia biasanya tanaman bunga yang berumah dua. Artinya dalam satu pohon hanya terdapat bunga jantan atau bunga betina saja. Seperti pada bunga anggrek. Penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau getonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan yang sama. Penyerbukan silang, alogami atau xenogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Berikutnya, penyerbukan buster atau hidrogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Support terus channel ini dengan memberikan subscribe, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.